jarang udah nggak harus. Oh ini dulu. Si Adi nggak sih? Dia nggak mau. Tidur di sini. Kaisar. Dan ya, oke teman-teman, selamat datang di podcast Unboxing kali ini dengan aku Nabila dan saya Kaisar Fahri. Seperti biasa, kita bakal menemani kalian dengan topik-topik terkini yang akan membahas kali ini tentang cyberbullying, betul? Nah, betul. Lebih spesifik lagi, kali ini tuh kita akan ngobrol sama seseorang yang berpengalaman wajahnya itu dijadikan stiker sama teman-temannya buat bahan bercandaan. Waduh, pasti gak enak banget tuh rasanya. Ya. Panas sekali ya itu ya. Oke, langsung saja kita panggil ini dia. Oji, silakan masuk. Oke. Tadi naik apa ke sini? Naik buruk. Oke, kita mulai dari awal aja ya. Bisa ceritain nggak sih gimana? Bentar. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Oh iya. Bukan jomok Sebelumnya, ya. perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, Sekolahnya asal dari SMA 95, SMA 95. Kelas, kelas 11, umur, 17. panjang kaki. Jadi mau Oh iya. Iya, sorry. Oke, Boleh dilanjut. kita mulai ya dah. Boleh. Jadi boleh ceritain nggak sih gimana itu awal kamu tahu wajah kamu tuh jadi stiker? Ya pertama sih emang itu ada kegiatan-kegiatan gitu kan ya, kayak di sekolah itu ada kegiatan misalnya lagi ngumpulin sampah-sampah buat dibuang nantinya gitu kan ya. Nah terus dari sisi lain ada orang yang motoin dari jauh, yang saya nggak tahu itu dari mana arahnya, dan ujung-ujungnya pas saya lihat di WA gitu atau di mana aja ya, malah dijadiin stiker, kalau nggak jadiin profile gitu, foto profile dulu. Tapi itu pelakunya teman kamu sendiri? Iya benar. Aduh. Pas lu tahu wajah lu dijadiin stiker, gimana sih, apa sih yang lu rasain? Lu dijadiin foto stiker kayak gitu atau dijadiin foto profil malah? Yang pertama sih kaget. Terus yang kedua ya nggak seneng lah, tiba-tiba dijadiin stiker muka saya itu kayak gitu. Diributin nggak temennya? Enggak lah. Aduh, kesel Tapi banget. ada rasa dendam. Ada pasti ada lah. Oh, berarti kamu pengen balas lagi. Nggak boleh balas dendam. Oke, selanjutnya pada saatnya di situasi kayak gini pasti berat banget ya. Ada nggak teman yang ngebela lu atau mendukung lu ya, pas lu dijadiin kayak gitu? Mungkin ada. Pastinya ada lah ya, pasti ada. Terus sama
mungkin belanya kayak disuruh hapus itu dari penyimpanan stiker WA-nya gitu. Emang ada yang mau ngebelain kamu? Gak tahu sih, kayaknya ada. Saya nggak mau sih. Parah nih. Oke. Bercanda ya, bercanda. Lanjut aja. Nah kalau dari guru atau pihak sekolah ada tindakan ini sih atau malah mereka nggak tahu? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Kok mereka bisa nggak tahu? Ya mungkin kalau misalnya saya ngadu juga pasti bakal disebar-sebarin lagi gitu ke semuanya. Berarti kasus ini belum sampai ke pihak guru-guru Belum. ya? Oh berarti ini biasanya foto atau stiker ini biasanya disebarin ke grup-grup yang nggak ada gurunya. Yang nggak ada gurunya. Biasanya grup bercanda buat teman gitu. Ya. Ya. Sama kadang juga ada yang dimasukin ke Instagram gitu kayak buat kelas ya. Oh, Iya, Ya story atau apa gitu. Tiga. Nggak sopan juga ya kalau Iya. misalnya kita nyimpan foto orang tanpa sepengetahuan mereka, apalagi sampai dijadiin aib begitu. Dan apalagi tuh ini udah sering banget kan kejadian di kayak kalangan kayak gitu tuh, dan itu tuh udah hal yang mereka anggap itu normal. Dan untuk sekarang kalau boleh tahu nih, kamu udah merasa lebih baik atau masih ada yang ganjel, gak nyaman gitu? Pastinya jadi lebih baik sih, masih ada yang ganjel-ganjel gitu. Hanya yang ganjel. Ya tadi kayak merasa ya Jadi nggak pede ya. Ah. Oh, jadi bahan omongan ya. ya jadi bahan omongan juga. Ini foto mutan dari mana ini? Aduh, ditunjukin. Oke, lanjut. Kita juga mau kasih sedikit tips nih buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa. Pertama, kalau mengalami cyberbullying dan atau hal serupa yang kayak bintang teman kita ini Oji nih, jangan ragu buat minta bantuan ke orang yang dipercaya, bisa teman atau ngelapor guru juga nggak apa-apa. Kayak bisa ngomong dulu ke guru BK atau ke wali kelas supaya guru tersebut tuh bisa negur ke pelakunya. Nah, yang kedua ini kita kalau misalnya udah dapat bukti kalau kita udah dijadiin foto profil dan aib-aib kita itu dijadiin stiker, itu bisa disimpan dan bisa dilaporkan ke guru, juga ke BK dan pihak berwajib, atau ke orang tua kita juga. Iya. Iya. Dan kalau misalnya kalian benar-benar ngerasa nggak nyaman atau sampai mental kalian ini jadi nggak stabil, dan ini tuh bisa dilaporin juga loh ke hukum. Nah, yang ketiga ini pokoknya kalian tuh jangan merasa malu, jangan merasa sendiri. Kalian ini banyak yang peduli sama kalian, ya. Pasti banyak yang peduli sama kalian dan mau bantu kalian. Oke. Terima kasih ya Oke, Ji terima atas kasih. waktunya, semoga Ya. cepat membaik. Ya. Kalau misalnya gitu lagi, lempar aja meja ke temennya. Bye bye. Dah. Dadah. Lah, kok kita Oh, iya. belum selesai dong. Oke, tadi kan kita udah dengar dari korban langsung ya. Sekarang ini kita masuk ke sesi berikutnya. Kita udah kedatangan bintang tamu spesial lagi, seorang psikolog. Oh belum. Belum. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu seorang psikolog yang akan membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang dampak dari cyberbullying itu sendiri. Betul sekali. Oke, tanpa berlama-lama silakan masuk Kalvina. Oke, udah cukup. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Oke Boleh. semuanya, halo, perkenalkan nama aku Pina Firansa. Halo. Halo. Ya. Kak, kan tadi kita udah mendengar cerita dari narasumber kita yang mengalami cyberbullying kan. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke sama kakak, seberapa besar dampak bullying ini kepada kesehatan mental seseorang? Ya, bahas tentang cyberbullying. Cyberbullying kan pastinya perundungan di media sosial. Ya. Entah itu dia mau pelaku ini menyebarkan aib ataupun kayak berikan komentar negatif di postingan orang tersebut. Pastinya kalau ngomongin soal dampak, pasti itu sangat berdampak bagi korbannya juga kan, apalagi kayak misalkan kesehatan mentalnya itu juga pasti sangat terganggu, Ya, juga betul. bisa aja dia kayak kurang percaya diri, apalagi kayak dia tuh pasti bisa aja stres dan bahkan
bisa aja kalau misalkan dia ada pikiran negatif, pasti dia bisa kepikiran buat mengakhiri hidupnya karena udah saking stresnya. Kalau misalkan dengerin cemohan orang misalkan, apalagi kayak misal besoknya dapat komentar negatif itu, terus besoknya dia dapat gunjingan dari orang, bully yang secara langsung, pastinya kan itu sangat berdampak bagi korban juga kan. Dan kalau misalnya nih seseorang udah mengalami dampak psikologis dari cyberbullying itu, dari bullying itu sendiri, apa sih langkah pertama yang harus lakukan untuk bisa bangkit lagi? Oke, mungkin kalau saran dari aku ya, langkah pertama itu mungkin kita bisa coba denger kayak cerita ke orang tua dulu. Kayak misalkan mak, kayak aku tuh dapat cacian makian dari orang kayak gini-gini, tentang kayak misalkan dia itu orangnya ini aku nyebarin aibnya gini, ataupun kayak dapat komentar negatif, itu harus ada dukungan dari keluarga terdekat kan. Nah terus juga kayak jangan nyampe kayak kita tuh mendem semuanya sendiri, karena pastinya kalau kita pendam semuanya sendiri itu kayak merasa berat di kita, bahkan jadi pikiran buat kita, dan itu bakal bikin stres kita juga kan. Terus yang kedua mungkin bisa saran dari aku, kalau misalkan emang dia kayak misalkan itu dia harusnya itu nggak usah menanggapi, cuman kan ada ya orang yang menanggapi gitu. Cuman saran dari aku, coba aja kayak nggak usah ditanggapi orang, kan intinya yang jujur itu kan kalian, nggak usah gimana lagi kayak gitu, nggak usah ditanggapin aja sih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Kak, boleh Kak? Boleh? Boleh banget. Oke, pertanyaan ketiga nih, kalau misalnya kalau dari lingkungan sekitar, cara supaya mendukung orang yang terkena dampak dari cyberbullying ini, kayak kena bullying yang tadi, misalnya kita pengen dapat dukungan dari guru, teman sekelas, teman-teman rumah juga, sama orang tua, itu gimana sih? Mungkin kalau misalkan dukungan dari lingkungan lain, kita bisa mulai dari temannya sendiri. Kalau misalkan teman melihat kejadian itu, apalagi tahu nih pelaku yang nyebarin siapa, harusnya itu temannya itu memiliki rasa empati ya. Kalau misalkan dia itu merasa kayak kok teman gue diginiin kayak gitu, nah itu harusnya dia tuh bantu temannya, jangan sampai dia tuh ngerasain beban sendiri. Jadi bagilah beban yang korban ini ke temennya itu yang mau dengerin ceritanya dia, tapi asalkan dia itu bisa jaga rahasianya, itu syaratnya. Terus juga kayak kalau misalkan si temennya ini kayak kurang gimana, itu harusnya tuh yang korbannya ini tuh juga harus mau cerita deh, tapi lagu cerita siapa, temennya ini juga harus siap ke dia gitu lah, kayak itu tuh harus beneran ada di saat temannya butuhin kayak gitu. Terus juga kalau misalkan lingkungan lain juga ada dari keluarga juga, kayak keluarga kan pastinya peran utama ya dalam mendukung. Nah keluarga tuh juga harusnya support apa aja yang anaknya ini cerita, apalagi kalau misalkan anaknya udah dapat melakukan kayak gitu, harusnya keluarga itu juga jadi support utama. Apalagi bisa aja keluarga itu dapat buktinya juga nih, udah ternyata ada pelakunya, terus dapat buktinya, itu harusnya bisa laporin ke guru BK biar ditindak lanjuti kasusnya. Oke, sedikit Kak, tadi ada tukang bakso lewat ya teman-teman. Ini untuk diketahui kita syutingnya di luar ya. Ya betul Kita sekali. syutingnya di luar. Jadi kalau ada suara ayam itu kedengeran. Dimaklumkan. Ya. Oke, Kak Vina boleh dilanjutin lagi? Oke, tadi. mungkin tadi pertanyaan tentang dari lingkungan itu gimana cara dia dukung si korbannya ini biar lebih semangat lagi ya kan. Nah kalau misalkan itu tadi kan aku udah bahas yang dari teman dekat. Nah karena selanjutnya kita bahas dari yang keluarga nih. Kalau keluarga kan itu buat dukungan ke si anaknya langsung yang kena korban nih. Jadi itu harusnya dia tuh bisa nguapin semuanya itu ke orang tua. Apalagi kalau misalkan orang tua udah dengerin itu, pastinya kan dia masih sedih dan pastinya mau dong keadilan buat orangnya. Nah pastinya itu orang tua bakal berusaha buat nyari kayak pelakunya siapa atau nggak gimana. Nah terus habis itu kayak juga kayak misalkan kalau misalkan udah dapat semua bukti nih, harusnya tuh orang tua ini bakal lebih support anaknya, terus juga bisa aja laporin ke BK biar itu kasus bisa ditindaklanjuti. Oh iya. Iya sih. Oke Kak, saya mau nanya deh, kalau misalnya ada dari si anaknya ini dia mau cerita aja gengsi atau malu,
itu mungkin kakak ada solusi. Oh, mungkin kalau misalkan solusi, kalau misalkan dia mau cerita ke siapa dulu nih, ke orang tua atau Misalnya teman? mereka ingin cerita ke temennya, ya itu gimana? Kalau misalkan mau cerita ke teman tapi gengsi atau malu, kayak takut disebar. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan takut juga buat cerita ke orang tua, apalagi ke teman juga ragu, tidak ada tambah tersebar, mungkin bisa aja kayak kamu luapin emosi di diary. Nah, gitu. Atau enggak kamu bisa lakuin kegiatan positif yang kamu mau, kayak hobi kamu, kayak misalkan kamu mau gambar ataupun kayak semua emosi itu daripada kamu pendam sendiri dalam hati, mendingan kamu ambil buku terus habis itu kamu nulis semua yang keluh kesah kamu itu harinya apa aja. Jadi kayak biar emosi kamu tuh udah dibagiin ke buku itu, walaupun nggak buku itu dengar, tapi kan buku itu tempat kamu ngeluapin emosi. Ya. Oke, buat kalian ya yang masih depresi, kalau masih depresi ini itu, kalian nulis guys. Jangan di kamar tiduran rebahan ya. Nanti bakal makin stres, betul Kak? Betul. Oke, terima kasih banyak buat Kak Vina. Udah kami undang di podcast ini, pasti jauh ya. Rumahnya di mana Kak? Kalau boleh Di tahu. Menteng sih sebenarnya. Iya. Di Menteng. Ya rumah ini jauh sini Jakarta Pusat. Oh Ya, ini pusat perbelanjaan soalnya. Oh, oke. Ya, ya. Iya, jangan radio. Terima kasih ya Kak, hati-hati di jalan. Terima kasih ya semuanya. Konsumsi ada di sana ya Kak. Nanti boleh ambil aja langsung. Terima kasih. Ya, dari obrolan kita hari ini kita bisa lihat kalau cyberbullying itu sangat berdampak besar bagi korban itu sendiri ya. Iya, betul. Terus juga kita makanya penting banget buat saling menghargai dan nggak menjadikan orang lain ini sebagai bahan bulian atau bahan ejekan, seperti foto yang dijadikan aib dan stiker-stiker kayak gitu. Stop kayak gitu. Lah guys, kurangin ya kayak gitu. Mending kalian apa ya, olahraga, jangan di kamar mulu. Enggak. Nah, jadi mungkin buat kalian yang masih sering kena bullying kayak gitu atau depresi, ya kalian ceritalah ke teman kalian. Kalian tulis apa gitu. Kalau kalian malu bercerita, kalian boleh luapin ke yang lain ya kan. Sama cari aktivitas cari sama aktivitas juga atau hobi. bermanfaat. Jangan kalian tidur aja di rumah pengen ngocok. Astagfirullahaladzim. Kalian Apa? Ya, sering-sering lah berbaur. sering-sering berbaur, jangan di kamar aja kalian mendem diri kalian. Cerita ke orang tua lah minimalnya. Oke. Ya, terima kasih banyak buat bintang tamu kita hari ini untuk yang cerita, dan kita juga tadi dapat wawasan baru. Nah, untuk Satu, selanjutnya dua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman hari ini, baik yang sudah berbagi cerita maupun kakak psikolog tadi yang sudah memberi kita wawasan baru. Dan buat teman-teman yang mengalami kejadian seperti ini atau melihat hal serupa, jangan diam aja, speak up dan bantu teman kalian. betul sekali. Boleh langsung masuk bintang tamu kita. Oke. Itu See you. dia podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Unboxing selanjutnya. Dadah. Bye.